warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian kitab tafsir Jalalain, dan insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan penafsiran surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, mari sahabat-sahabatku santri yang dirahmati Allah semuanya, kita mulai kajian pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat santri yang dimuliakan Allah, jika pada pertemuan kemarin kita sudah membahas 4 macam dari sifat-sifat Allah yang dapat kita ketahui dari surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama, Allah mempunyai sifat Rabbul Alamin, yang artinya Allah itu maha pendidik seluruh alam semesta ini. Kemudian Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya Allah maha pengasih dan juga maha penyayang. Kemudian Allah memiliki sifat Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah itu maha menguasai hari pembalasan. Setelah kita mengetahui semua sifat-sifat kesempurnaan Allah tersebut, ya, kemudian pada ayat kelima ini Allah mengajarkan kepada kita tentang hakikat dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana seharusnya seorang hamba itu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca dan kita pahami bersama ayat kelima dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, namung ing panjenengan, na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan namung ing panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah. Makna na'budu itu bisa dimaknai saya, juga bisa dimaknai kami. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah saya atau kami semuanya memohon pertolongan. Nah, apa maksud dibalik ayat ini? Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini disebutkan, aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi. Maksud dari iyyaka na'budu yaitu nakhussuka, tegese nertentokake kita ing panjenengan, atau
kami semuanya mengkhususkan gitu ya. Bil ibadati kelawan ibadah, min tauhidin nyatane saking ketauhidan, wa ghairihi lan liyane ketauhidan ya. Kami semuanya atau khususnya saya gitu ya, mengkhususkan ibadah ini ya hanya untuk panjenengan ya Allah gitu ya. Nah, jadi maksud dari iyyaka na'budu adalah aina khusuka bil ibadah min tauhidin wa ghairi. Yang artinya kami semuanya beribadah hanya kepadamu ya Allah. Gitu ya. Nah, sedangkan arti dari wa iyyaka nasta'in adalah wa natlubul al-ma'unata 'alal ibadah wa ghairiha. Wa natlubu lan nyuwun sapa ingsun utawa kita al-ma'unata ing ma'unah atau pitulung ngalal ibadati ing atase nglakoni ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah. Nah, maksud dari wa iyyaka nasta'in yaitu wa natlubul ma'unah ngalal ibadah wa ghairiha. Kami semuanya atau khususnya saya, kalau yang berdoa hanya satu orang, yang membaca satu orang maksudnya, kami semuanya atau saya ya Allah gitu ya. Saya ini ya Allah memohon kepadamu pertolongan untuk menjalankan ibadah dan juga menjalankan semua aktivitas selain ibadah. Nah, dalam ayat ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, di antara poin-poin tersebut yaitu yang pertama, kita pahami dulu dari kata iyaka. Perlu diketahui bahwa lafadz iyaka itu adalah dhamir atau kata ganti untuk orang kedua. Dalam hal ini kedudukan dhamir ya dalam lafadz iyaka ini menjadi maf'ul bih atau objek, sehingga lafadz iyaka ini dibaca mansub atau nasab. Nah, dalam tata bahasa Arab yang dinamakan maf'ul bih atau objek itu kan harus dibaca sesudah fi'il atau kata kerja dan juga fa'il atau subjek. Nah, sedangkan dalam ayat ini lafadz iyaka itu malah didahulukan sebelum fi'il dan juga fa'il. Nah, apa berarti ayat ini menyalahi aturan bahasa Arab gitu ya. Nah, maka yang perlu diketahui di sini bahwa Al-Qur'an itu bersifat independen. Al-Qur'an memiliki hukum tersendiri dalam tata bahasanya. Atau singkatnya bahwa Al-Qur'an memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Al-Qur'an. Jadi jika di dalam tata bahasa Al-Qur'an ini ada yang tidak mengikuti aturan dari bahasa Arab, itu ya wajar saja, karena Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang memiliki keistimewaan, yaitu mempunyai uslub atau juga mempunyai tata bahasa sendiri yang seringkali kita pelajari dalam
ilmu balaghah. Nah, jika dilihat dari sisi balaghah, ya, lafadz iyaka ini menunjukkan makna qasr yang artinya pembatasan gitu ya. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, maka lafadz iyaka ini menunjukkan makna hanya kepadamu. Gitu ya. Ada lafadz hanya kepadamu. Maka jika kita baca iyyaka na'budu, maka artinya hanya kepadamu kami semuanya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami semua memohon pertolongan. Nah, selanjutnya penyebutan lafadz iyyaka dalam ayat ini kan diulangi 2 kali, ya kan? Nah, itu maksudnya untuk menegaskan bahwa ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan, ya, itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah, ya, bukan untuk yang lain. Jadi ibadah kita itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan untuk mencapai kesempurnaan ibadah itu, ya, kita wajib memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi seorang mampu melakukan ibadah itu atas isti'anah, atas pertolongan atau atas ma'unah gitu ya, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu melakukan sholat, zakat, ibadah haji, dan lain sebagainya, bisa melakukan itu semuanya karena ada ma'unah, ada pertolongan dari Allah. Dengan demikian, maka seorang hamba seharusnya menyembah dengan segenap jiwa dan raganya, dan harus mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lantas kemudian sombong atau merasa bahwa ibadahnya yang terbaik karena mampu melakukan ibadah tersebut. Nah, jika seseorang merasa sombong, merasa riak, merasa bangga atas ibadah amalnya, ya, tanpa dia menyadari bahwa Allah itu yang memberikan pertolongan sehingga dia bisa melakukan ibadah tersebut, maka jika ada orang yang seperti itu, berarti dia melupakan, ya, nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Yaitu nikmat pertama bisa melakukan ibadah, nikmat kedua pertolongan Allah dalam menjalankan ibadah tersebut, itu ya. Nah, selanjutnya dalam ayat ini, ya, lafadz iyyaka na'budu, ya, itu disebutkan awal. Kemudian pada lafadz iyyaka nasta'in, ya, disebutkan nomor 2 itu ya. Nah, itu apa maksudnya, ya? Kata na'budu pada ayat ini didahulukan penyebutannya daripada nasta'in, ya, itu karena, ya,
Allah ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa menyembah Allah itu suatu kewajiban, ya. Sedangkan pertolongan dari Allah itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka seharusnya hamba itu menunaikan kewajibannya dulu dengan menyembah Allah sebelum dia menuntut nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, seringkali yang terjadi adalah seorang hamba itu menuntut haknya, menuntut nikmat, ya, meminta ini, meminta itu, tetapi ibadahnya seringkali dilupakan. Ya, seharusnya dia, ya, seorang hamba itu jika, ya, melihat ayat ini, seharusnya dia mendahulukan kewajibannya, yaitu menyembah Allah, menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, ya, sebelum dia menuntut, ya, hak-haknya atau menuntut kenikmatan, ya, yang datang dari Allah. Jadi kalau kita ingin mengharapkan Allah memberikan nikmat, memberikan rezekinya kepada kita, ya, maka sebaiknya kita juga memperdulikan bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah. Dengan kita memperbaiki diri, ya, kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, kita tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah, maka kemudian Allah akan memberikan nikmatnya, ya, itu kepada kita sebagai hak seorang hamba atas apa yang, ya, ibadah yang telah dia lakukan. Ya, maka selayaknya seorang hamba itu sekali lagi, ya, menunaikan ibadahnya lebih dahulu sebelum dia menuntut haknya, ya. Nah, selanjutnya kata na'budu, ya, itu menggunakan dhamir, ya, yang jika kita lihat kata-kata na'budu dan nasta'in yang artinya kami menyembah, kami memohon pertolongan, bukan lafaz a'budu atau asta'in yang artinya saya menyembah dan saya minta pertolongan. Nah, itu memperlihatkan kepada kita, ya, bahwa seakan-akan Allah itu mengajarkan kepada kita bahwa kesempurnaan ibadah itu, ya, dan juga permohonan pertolongan kepada Allah itu tidak akan mencapai kesempurnaan jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah bahwa seorang hamba, ya, dalam beribadah kepada Allah pasti tentu juga akan membutuhkan orang lain, ya, juga dalam segala segi kehidupannya. Ketika kita sholat, kita membutuhkan tempat, kita membutuhkan pakaian, ya kan? Dan itu sangat sulit jika kita sendiri yang yang menyediakan. Kita juga butuh orang lain. Buktinya jika kita menggunakan pakaian itu, ya.
tentu kita akan membutuhkan orang yang membuat pakaian tersebut gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya, kita diajarkan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahwa bentuk ibadah kita itu juga sebaiknya dikerjakan ya, itu bersama-sama ya. Dan bentuk pertolongan Allah itu juga tidak bisa sempurna jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi kesimpulannya ya, bahwa ayat ini kata ibadah ya, dalam tafsir ini memiliki makna yang sangat luas. Semua kegiatan aktivitas kita bisa bernilai ibadah jika memang kita niatkan semua itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Meskipun kegiatan itu sepintas seperti hanya masalah urusan dunia, seperti makan, minum, kemudian belajar dan lain sebagainya. Ya, kalau itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu nilainya dianggap nilai ibadah. Tapi jika hanya diniatkan, hanya senang-senang untuk memenuhi kebutuhan nafsu saja, maka tidak dinilai ibadah. Nah, dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa semua aktivitas kehidupan kita sebaiknya diniatkan untuk beribadah kepada Allah ya. Dan itulah yang dimaksud dari iyyaka na'budu, bahwa semua aktivitas kehidupan yang kita lalui itu semuanya harus diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita sudah mengenal Allah melalui ayat sebelumnya bahwa semua kebaikan itu milik Allah. Ya, Allah lah yang mendidik, yang mengayomi, melindungi kita semuanya. Allah juga yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, Maha Penyasih dan juga penyayang. Dan Allah nantinya yang menguasai hari akhir, berarti Allah nantinya yang akan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kemudian di ayat ini kita diajarkan untuk kembali kepada Allah ya. Semua aktivitas kita harus diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian iyyaka nasta'in yang artinya wa natlubul ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha, bahwa kita semuanya ya dalam beribadah itu tidak mungkin bisa ya jika tidak ada pertolongan dari Allah. Karena Allah lah yang menyediakan semua fasilitas hidup. Maka di sini Allah mengajarkan kepada kita ya untuk sadar betul bahwa semua yang kita miliki, bahwa semua yang kita nikmati dalam kehidupan ini semuanya dari Allah, semuanya pertolongan dari Allah. Maka tidak selayaknya seorang hamba itu sombong di hadapan Allah dengan amal-amal yang dia miliki.
Meskipun seorang hamba itu memiliki amal yang begitu baik, ya, amal ibadahnya begitu banyak gitu ya. Tetapi semua itu karena Allah. Tanpa adanya pertolongan dari Allah, tidak mungkin seorang hamba itu mampu beramal. Ya. Tidak mungkin jika tanpa Allah seorang hamba itu bisa beribadah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk sadar diri bahwa kita semuanya itu tidak memiliki apa-apa, dan atas pertolongan Allah lah kita di dunia ini bisa menikmati kehidupan kita sekarang ini. Maka kita disuruh untuk kembali, ya, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, dan selalu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenai lafadz iyyaka yang didahulukan sebelum na'budu, dan juga lafadz iyyaka yang didahulukan sebelum nasta'in, menurut beberapa referensi kitab tafsir lainnya, ya, akan dijelaskan seperti dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, kenapa lafadz iyyaka didahulukan sebelum lafadz nasta'in, atau iyyaka didahulukan sebelum lafadz na'budu. Padahal jika dilihat, ya, secara tata bahasa Arab, ya, lafadz iyyaka itu merupakan maf'ul atau objek, ya. Sedangkan objek atau maf'ul bih itu seharusnya diletakkan sesudah fi'il kata kerja atau fa'il subjek. Tetapi dalam ayat ini iyyaka sebagai objek malah diletakkan sebelum fi'il. Berarti secara umum menyalahi aturan bahasa Arab. Nah, tetapi perlu dipahami di sini, ya. Meskipun secara bahasa tidak mengikuti aturan bahasa Arab, bukan berarti Al-Quran itu salah. Karena Al-Quran mempunyai uslub atau gaya bahasanya sendiri, ya. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, dan Allah sendirilah pemilik bahasa. Berarti Allah sendiri yang menentukan bagaimana bahasa dari Al-Quran itu. Tidak harus mengikuti bahasa manusia. Nah, adapun hikmah, ya, di mana iyyaka diletakkan di depan, menurut Al-Qurtubi, bahwa iyyaka itu merujuk kepada Allah sebagai Maha Pencipta, sedangkan na'budu itu merujuk kepada hamba sebagai makhluk. Maka sebaiknya dan selayaknya Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhan sekalian alam, ya, itu harus diletakkan di depan sebelum makhluk, ya. Jadi pantas jika lafadz iyyaka itu didahulukan sebelum na'budu, ya, karena iyyaka itu kembalinya kepada Allah, sedangkan na'budu itu merujuknya kepada hamba. Juga pada lafadz iyyaka nasta'in, di mana iyyaka itu merujuk kepada Allah, nasta'in itu kembalinya juga kepada manusia. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu didahulukan sebelum iyyaka nasta'in, ya. Itu mengandung arti bahwa iyyaka na'budu itu memuat kewajiban kepada Allah, yaitu menyembah Allah.
Sedangkan iyyaka nasta'in itu memuat terkait dengan hak-hak seorang makhluk, yaitu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengajarkan bahwa kita seharusnya mendahulukan kewajiban kita sebagai makhluk Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menuntut atau meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulukan urusan ibadah sebelum kita meminta banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang banyak terjadi, banyak dari hamba-hamba Allah itu ya yang menuntut banyak hal kepada Allah terkait urusan dunianya, tetapi jika kembali pada masalah ibadahnya, dia lupa, dia sering melalaikan, ya, bahkan tidak peduli dengan urusan ibadahnya. Nah, ada ayat ini di mana Allah mendahulukan lafaz iyyaka na'budu itu untuk menyadarkan hambanya, ya, bahwa urusan ibadah itu merupakan kewajiban yang harus didahulukan, ya, sedangkan iyyaka nasta'in itu merupakan ya hak seorang makhluk, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, itu akan diberikan seiring dengan ya kewajiban yang telah ditunaikan oleh seorang hamba. Ya. Jadi dahulukan kewajibanmu beribadah kepada Allah sebelum engkau menuntut banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lafaz na'budu dan juga nasta'in yang dimana artinya adalah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lafaz kami di situ mengajarkan kita bahwa dalam beribadah untuk mencapai kesempurnaan itu kita lakukan secara jamaah, seperti sholat fardu, ya, maka kita lakukan secara jamaah. Dan nasta'in dikatakan kami semuanya memohon, itu mengajarkan bahwa kita sebagai manusia itu sangat lemah, tidak mungkin bisa berdiri sendiri, maka kita harus menjaga erat silaturahmi, ya, dan saling tolong menolong antara satu dan lainnya, ya, karena kita semuanya tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Nah, maka bantuan Allah, ya, itu ada di dalam sebuah persatuan dan kesatuan dari umat manusia itu sendiri. Nah, jadi jika kita meneliti lebih jauh, banyak hal yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmah dari lafaz dari ayat iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ini. Nah, jika kita amati secara keseluruhan dan kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, maka ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan sebuah munajat yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita baca secara lengkap dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha penyasih lagi maha penyayang, saya memulai ya kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian, segala kebaikan yang ada dalam diriku ini maupun
di luar diriku ini. Semuanya hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah Rabbul Alamin yang mendidik, mengayomi, dan juga memberikan perhatian kepada kami semua, kepada alam semesta ini. Ar-Rahmanur Rahim, Engkau yang memiliki sifat Rahman, Maha Pengasih di dunia dan juga di akhirat. Ar-Rahimi, Zat yang Maha Pengasih kepada hamba-hambamu yang Engkau sayangi. Ya. Maliki Yaumiddin, Engkau pula lah yang nantinya meminta pertanggungjawaban atas semua tindak laku dari hamba-hambamu ketika masih hidup di dunia ini. Ya Allah, setelah aku paham semua tentang-Mu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan atas semua yang aku alami, semua yang aku jalani dalam kehidupan ini. Nah, jadi insya Allah seperti itulah rangkaian dari apa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya setelah kita memulai memohon pertolongan itu, ya, kemudian Allah menyampaikan, seakan-akan menyampaikan kepada kita pertolongan apa yang ingin kau minta, kan gitu ya. Maka banyak hal sebenarnya yang ingin kita inginkan dari Allah ya. Jika kita ditanya pertolongan apa yang ingin kau sampaikan, maka banyak sekali. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita ya, bentuk pertolongan yang paling baik yang seharusnya diminta itu sebagaimana yang sudah disampaikan pada ayat selanjutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi nuduhake panjenengan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg kang lurus. Maksudnya ai arsidna, tegese mugi nuduhake panjenengan ing kita ilaihi maring ya siratal mustaqim. Ya, jadi di situ Allah mengajarkan kepada kita bahwa bentuk pertolongan yang terbaik itu adalah hidayah dari Allah agar kita selalu berada di jalan yang benar. Ya. Untuk apa kita mendapatkan harta benda yang berlimpah-limpah, jabatan yang tinggi, ya, kita terkenal di mana-mana, tetapi jika jalan yang kita tempuh itu jalan yang sesat, jalan yang mengarahkan kepada kehancuran kita di dunia dan di akhirat, tidak ada gunanya. Maka pertolongan yang terbaik dari Allah itu adalah ketika Allah memberikan hidayah, memberikan bantuan kepada hambanya agar terus berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, sehingga hamba tersebut selamat di dunia dan di akhirat. Nah, terus siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi siratal mustaqim yaitu siratal ladzina rupane dalan alladzina wong akeh an'amta kang sampun paring nikmat panjenengan ya alaihim ing atase alladzina. Ya, nikmat niku
bil hidayati kelawan hidayah utawi petunjuk. Nah, jadi jalan yang terbaik Shiratal Mustaqim itu ya jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah jalan yang terbaik. Yaitu kalau kita belajar dari kehidupan, kita banyak mengenal tokoh-tokoh ulama, ya, kita mengenal orang-orang baik di sekitar kita, dan itulah Shiratal Mustaqim. Atau lebih khususnya bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah ajaran Islam itu sendiri, ya. Jadi siapapun yang dipahamkan ajaran Islam dan kemudian diberikan pertolongan Allah bisa mengamalkan ajaran Islam itu sendiri, maka orang-orang itulah yang mendapatkan hidayah, mendapatkan Shiratal Mustaqim. Nah, selanjutnya kata allazi di situ, ya. Niku wayubadilu minal ladzina bisilahi. Kata allazi di situ disebutkan alladzina, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Nah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu siapa? Kemudian dijelaskan, yaitu wairil maghdubi alaihim, yaitu rupane wong-wong kang ora, ya nggih, liyane kaum kang den bendoni. Ya, maksudnya ghairil maghdubi yaitu rupane pira-pira kaum kang ora den bendoni alaihim ing atase kaum, yaitu kaum atau orang-orang yang tidak tidak dilaknati oleh Allah. Nah, apa ada orang-orang yang dimurkai atau dilaknati Allah? Apa ada? Nah, ternyata ada. Di sini dijelaskan siapa orang yang dimurkai Allah itu. Wahwal Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, kenapa orang-orang Yahudi dimurkai Allah? Nah, itu sejarahnya panjang. Insya Allah pada ayat-ayat selanjutnya nanti dijelaskan. Tetapi pada intinya mereka banyak berdurhaka kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah, bahkan banyak yang menentang dan melanggar janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jika ada dari umat itu yang menirukan perilaku tersebut, maka juga dia mendapatkan murka dari Allah. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari murka Allah. Selanjutnya wala dolin, maksudnya wala ghairi dolin. Ya, wala ghairi dolin tegese lan liyane, ya, wong atau kaum kang kesasar. Ya. Siapa kaum yang kesasar itu? Wahum utawi al-dolin iku an-nasara wong Nasrani. Nah, di dalam kitab tafsir ini membuat contoh bahwa rujukan al-maghdub itu kembali kepada orang-orang Yahudi. Al-dolin, orang kesasar, itu kembalinya kepada Nasrani. Itu maksudnya. Ini dilihat dari sisi hakikatnya, ya, bahwa kaum Nasrani itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, dan itu merupakan kesalahan. Dan itulah kemudian yang dimaksud mereka itu
tersesat dari jalan yang sebenarnya, yaitu jalan Shiratal Mustaqim itu. Karena mereka menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus itu sebagai anak Tuhan dan bagian dari Tuhan itu sendiri. Padahal Allah itu zat yang esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, maka di sini ya, jika kita pahami secara garis besarnya bahwa Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah. Jadi siapa orang yang mendapatkan petunjuk itu? Yaitu orang Islam dan orang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang yang dimurkai dan juga tersesat, yaitu mereka yang disebut di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Al-Maghdub dan juga Ad-Dhalin, yaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, karena mereka tidak mengikuti jalan yang sudah Allah tentukan dan tidak mengikuti ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab sebelum Al-Quran, disebutkan bahwa akan datang Nabi akhir zaman, Nabi pungkasan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi penutup. Tetapi mereka semua mengingkari hal itu, bahkan tetap di dalam jalan yang salah. Nah, itulah kemudian ya, Al-Quran memberi label kepada mereka, label Maghdub dan juga label Ad-Dhalin. Dan setidaknya itulah yang dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain ini, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas semuanya yang sudah bergabung dalam channel ini. Kalaupun bermanfaat, ya mohon dukungan dengan subscribe, share, dan like-nya. Dan terima kasih untuk semuanya. Kita bertemu di kajian berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.